Assalamualaikum. Salam, silakan masuk. Yang duduk, Mbak. Selamat siang, Mbak. Perkenalkan, saya Manda, ahli gizi Mbak hari ini ya. Jadi, ini dengan Mbak siapa ya? Mbak Dia Oh, Mbak Dia. Ada yang bisa saya bantu? dan Mbak, akhir-akhir ini saya tuh sering mual dan muntah, sering terus menerus sampai pusing gitu. Gimana ya Bu solusinya? Apakah Ibu punya solusi yang tepat buat saya? Oke, sekarang terlebih dahulu kita akan melihat asesmen gizi yang terdiri dari clinical history, antropometri data, biokimia data, physical data, dan food history. Baik, dari hasil pengkajian yang telah kita lakukan tadi, jadi saya akan menyimpulkan diagnosis. Sebelumnya, apakah Ibu tahu apa itu hipermesis? Enggak Bu. Gini Mbak, hipermesis gravidarum itu adalah keadaan muntah-muntah yang berat atau berlebihan saat kehamilan lebih dari 8 kali dalam 24 jam atau setiap saat yang dapat menimbulkan gejala dehidrasi. Kalau untuk dehidrasi itu apa ya Bu? Dehidrasi ya, jadi dehidrasi itu keluarnya banyak cairan tubuh yang membahayakan yang disebabkan oleh penyakit, keringat berlebih, atau kurangnya asupan. Menyimpulkan diagnosis Mbak itu yaitu asupan energi kurang, berkaitan dengan kondisi mual, muntah, serta nafsu makan kurang yang ditandai dengan asupan energi 31,6%. Yang kedua itu peningkatan kebutuhan zat gizi Fe berkaitan dengan anemia yang ditandai dengan keadaan lemak dan hemoglobin rendah 9 gram per dl. Fe itu apa ya Bu? Fe itu zat besi. Dari diagnosis tadi, saya akan memberikan penanganan, yaitu memberikan anjuran diet untuk Mbak. Untuk Mbak sendiri itu dietnya itu diet hiperemesis 1. Nah, untuk tujuan dietnya itu sendiri untuk memenuhi kebutuhan zat gizi Mbak sesuai dengan kondisi Mbak. Nah, yang kedua itu meningkatkan kadar hemoglobin pasien Mbak mencapai normal. Setelah tahu tujuan dietnya, jadi saya akan memberikan syarat diet. Yang pertama itu karbohidrat tinggi 75-80% dari kebutuhan energi total. Yang kedua lemak rendah itu kurang dari 10% dari kebutuhan energi total. Yang ketiga protein sedang 10-15% dari kebutuhan energi total. Cairannya 7-10 gelas per hari disesuaikan dengan keadaan Mbak. Terus selanjutnya bentuk makanan diberikan kering, makanan mudah dicerna dan diberikan sering dalam porsi kecil. Bagaimana ya Bu kalau kita mau nentuin karbohidrat, lemak, sama protein persen-persennya itu? Untuk itu nanti saya akan hitung kebutuhan gizi Mbak dalam per hari. Di sini udah ada contoh menunya ya Mbak. Untuk menu paginya itu ada roti panggang isi selai serikaya, telur rebus, dan untuk selingannya itu salad buah, dan untuk makan siangnya itu ada nasi, perkedel daging panggang, tahu bacem, bening bayam, dan buah pepaya. Nah, untuk selingan sorenya selada buah. Terus untuk makan malam Mbak nanti ada nasi, ayam, tambah tempe semur, bening wortel. Terus selingan malamnya itu Mbak bisa buat roti panggang isi selai serikaya dengan teh. Kalau untuk makanan yang bagus untuk ibu hamil apa ya Bu? Itu sudah tertera di leaflet ini ya Mbak. Mbak bisa lihat ini bahan-bahan makanan yang dianjurkan untuk ibu hamil dan bagus buat untuk ibu hamil. Mbak bisa baca sendiri. Baik, ada yang ingin Mbak tanyakan lagi? Enggak. Kalau begitu saya ingatkan kembali ya Mbak. Kalau untuk Mbak itu untuk anjuran diet Mbak itu menggunakan diet hiperemesis 1. Di sini bisa Mbak lihat bagaimana syarat dietnya, tujuan dietnya sudah lengkap di sini ya Mbak. Jadi resep ini boleh Mbak bawa pulang untuk Mbak jadikan pedoman gimana cara Mbak diet yang baik dan benar. Karena sudah tidak ada yang ingin Mbak tanyakan lagi, jadi konsultasi hari ini kita sudahi sampai di sini saja. Semangat terus buat Mbaknya ya. Terima kasih Mbak sudah datang. Terima kasih juga ya Bu sudah boleh konsultasi. Kalau begitu saya pamit dulu ya Bu. Iya, Mbak. Terima kasih Mbak sudah datang. Hati-hati ya Mbak.